Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Merdeka. Merdeka. Ya, terima kasih. Kita hari ini alhamdulillah sudah bisa bersilaturahmi dan kedatangan tamu terhormat dari GBN Jawa Barat, yaitu Gerakan Bhinneka Nasionalis. Adapun maksud dan tujuan pada hari ini, syukur alhamdulillah kita sudah sampai kepada tadi kesepakatan, bahkan dituangkan dalam sebuah dokumen MOU ya, kesepakatan dan kesepahaman di mana GBN akan bekerja sama dan memberikan support terhadap perjuangan FPHJ, terutama dalam hal penyelamatan hutan Jawa, dan juga di dalamnya termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan reforma agraria, tapi lebih kepada perlawanan yang berkaitan dengan mafia pertanahan. Nah, untuk itu saya kira biar objektif, nanti tidak klaim dari FPHJ, ini Ketua GBN Jawa Barat bersama Reng-Rengan hadir dan dipersilakan Bung Bastaman. Ya, tadi kita sudah bersama-sama Gerakan Bhinneka Nasionalis bersama Forum Penyelamat Hutan Jawa menandatangani Memorandum of Understanding yang pada intinya adalah kami dari GBN itu mendorong FPHJ untuk terus berjuang menyelamatkan hutan Jawa, intinya. Kenapa demikian? Kenapa kami mendorong? Terus terang saja kami tertarik dengan perjuangan FPHJ ini karena kami lihat bahwa dalam keadaan gonjang-ganjing berbagai masalah, banyak kalangan yang kurang peduli dengan persoalan itu sentralnya ada di hutan, dan kalau tidak ada hutan manusia akan kehabisan oksigen dan itu tentunya tidak sehat. Bukan hanya itu, hutan juga tempat penyimpanan air, hutan juga ada di dalamnya itu interaksi sosial manusia, karena hutan itu juga di dalamnya ada manusia seperti itu dan sebagainya seperti itu. Nah, kami dari GBN itu tadi sudah kami lakukan dalam MOU itu siap berjuang bersama-sama dengan FPHJ untuk bersama-sama menyelamatkan hutan Jawa ini. Nah, terus terang saja begini, kami kritis terhadap pemerintah karena ini adalah kebijakan pemerintah ya, kebijakan pemerintah melalui SK berapa saya lupa, Menteri Kehutanan ya, seperti itu, saya lupa ininya. Tapi intinya adalah bahwa kalau ini dibiarkan terus, ya hutan di Pulau Jawa akan terancam seperti itu. Dan kalau kami kritik pemerintah bukan berarti kami ini adalah oposisi pemerintah, kami loyal dengan pemerintah, ya bahwa bisa kami nyatakan kami adalah pendukung Jokowi setia. Mungkin sebelum orang-orang mendukung, kita sudah mendukung ya Pak saya. Sebelum orang-orang mendukung, jadi kan aneh, sebelum orang-orang mendukung kita sudah mendukung. Tapi kita kritis, kenapa kita tidak mau Jokowi itu masuk ke dalam satu jurang kesalahan sejarah seperti itu yang nanti justru ini akan katakanlah menjadi minus bagi beliau di dalam catatan sejarah nantinya seperti itu. Dan tentu saja bukan hanya itu, kita juga sudah bersepakat bahwa persoalan pertanahan di Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat dan Pulau Jawa umumnya itu juga sangat hebat ya, bahwa ribu-ribu hektar dimiliki juga oleh perorangan seperti itu. Sementara kita juga tahu buruh tani juga paling banyak itu di Jawa seperti itu, dan banyak buruh-buruh tani itu yang tadinya adalah orang-orang yang memiliki tanah, kemudian mereka tidak punya tanah karena tanahnya kemudian terampas, seperti dalam arti terampas ya, dimiliki oleh satu sekelompok orang dalam jumlah yang besar seperti itu. Nah, itu adalah kenyataan-kenyataannya. Nah, dan ini tentu saja bukan hanya itu, tapi di kota-kota juga sudah marak itu mafia pertanahan ini. Dan kami bersepakat dengan FPHJ, bukan hanya hutan yang menjadi pilihan kami, tapi juga adalah praktek mafia pertanahan seperti ini. Kami akan coba membongkar dan katakanlah berjuang untuk melawannya seperti itu. Saya pikir begitu. Ya, terima kasih Bung Bastaman. Jadi jelas tadi bahwa kita ada kerjasama. Poinnya adalah GBN mendukung perjuangan FPHJ, dan tentu ini akan juga diperluas untuk GBN nasional ya Pak Bastaman. Sebab memang ini sudah ada di dalam kebijakan yang menyangkut Dewan. Nah,
ini juga hari ini sedang isu santer teman-teman tentang kerugian masalah-masalah yang berkaitan dengan kerugian negara ya. Kalau Pak Mahfud melemparkan ada 130 triliun lebih ya, 300 ya, 300 triliun dan jadi bahasan di DPR. Saya mengingatkan bukan hanya di Dirjen Pajak, ini di persoalan hutan hilangnya atau 1,1 juta hektar yang akan dilepaskan juga berkonsekuensi kepada kerugian negara. Mungkin Mas Tio sebagai sekretaris jenderal dari FPHJ bisa memberikan sebuah gambaran dari kebijakan itu bagaimana sebetulnya negara mendapat kerugian. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak dulu nih pada GBN yang telah kita sepakati bahwa kita akan berjuang bersama-sama, dan disinilah titik temu kita bahwa kita sama-sama mengingatkan pemerintah bahwa ada kebijakan yang memang ini sangat rawan sekali dengan pendapatan negara di kondisi sekarang ini. Salah satu yang paling bisa kita lihat sekarang adalah dari baru isu aja 1,1 juta yang memang dasar hukumnya juga sedang digugat. Nah, ini hutan yang tadinya kondisinya jatinya tuh masih bagus ya, di Blitar Selatan itu habis 3.000 hampir 4.000 hektar tegakannya habis menjadi kebun tebu. Nah, yang jadi pertanyaan kita sekarang adalah kemana itu larinya kayunya? Berapa kerugian? Digetas juga 6.000. Digetas 6.000. Lalu nah, di Gerobogan kayu putih, ribuan hektar kayu putih. Artinya sumber daya pasokan bahan minyak kayu putih yang hilang itu sudah sangat merugikan. Sekarang diganti oleh jagung, dan di situ jelas ada Singata yang memang ada pihak luar yang masuk ke dalam situ yang menggarap menjadi jagung. Jadi Blitar Selatan itu menjadi tebu dan tambak. Jadi kalau jalan pantai selatan nanti jadi antara Jawa lewat selatan, mungkin di situ akan banyak tontonan yang menarik soal hutan di situ. Nah, kerugian itu jelas kasamata, dan mungkin hitungannya sementara ini itu udah hampir 1 triliunan di Jawa ini. Dari tegakannya yang hilang, kemudian dari PBB yang tidak masuk. Kalau dulu kan BPHTB-nya itu masuk, yang itu dibayar oleh perhutani. Kalau sekarang kan nggak ada. PBB-nya tidak dibayar oleh penerima PS, kemudian tegakannya hilang. Nah, hilangnya lagi yang jelas menjadi nilai tertinggi adalah oksigen yang hilang, sumber mata air yang hilang, atau air menjadi hilang percuma, sehingga Semarang akan tenggelam, Jawa Tengah, dan itu udah terbayangkan, dan Sungai Lusi karena akan meluap gila-gilaan, dan endapan lumpurnya juga akan gila-gilaan di sana. Nah, itu yang akan menjadi lapangan kerja baru dan biaya baru buat negara untuk memperbaikinya nanti ke depan. Jadi ada dua hal yang menjadi pokok kerugian negara. Satu, hilangnya potensi air yang harusnya tersimpan menjadi run off, kemudian endapannya Sungai Lusi yang makin meningkat, dan perbaikannya juga itulah mungkin lapangan kerja baru buat pemerintahan ke depan dan sekarang. Mungkin itu saja yang bisa tambahkan, dan saya terima kasih untuk GBN yang mau bersama-sama dan kita menambah kekuatan baru untuk mengkoreksi kebijakan-kebijakan yang memang tidak pro lingkungan, dan ini membahayakan ke depan karena konflik sosial juga di Jawa ini sangat tinggi. Itu aja. Terima kasih. Ya, itulah saya kira beberapa gambaran umum ya, dan tentu sedang diperjuangkan, dan ada satu hal yang tentu menjadi satu perhatian kita, sebab di 1 bulan yang lalu Komisi 4 DPR RI telah bersepakat dan mengambil satu keputusan, bahkan didokumenkan, bahwa dia meminta untuk penghentian KHDPK ini kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk di-stop dan tidak diterapkan di Pulau Jawa. Tetapi kita tentu akan menunggu, dan FPHJ nanti bersama GBN akan menagih janji
jadinya wakil rakyat itu yang memang sudah didokumenkan dan mereka sudah sepakat. Kemudian dalam perjalanan terakhir kami terus melakukan suatu advokasi dan berkomunikasi tentu dengan beberapa pemerintah yang terkait di Pulau Jawa. Di awal berdirinya FPHJ kami sudah yang pertama karena ini di Bandung dideklarasikan berkirim surat kepada Gubernur Jawa Barat. Kemudian kami juga melakukan sebuah komunikasi langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup yang pada saat itu juga dijanjikan untuk kita akan dipertemukan dengan Pak Gubernur. Tetapi karena sesuatu hal juga tolong kami diberikan. Jadi sudah 2 surat kami berikan kepada Gubernur Jawa Barat. Ya, tapi sampai ini hari tidak ada jawaban. Tidak ada respon, tidak ada jawaban, dan tidak ada satu reaksi apapun. Nah, ini sangat disayangkan dan tentu ini adalah kritik kami yang kebetulan saya secara pribadi memang mendukung Pak Ridwan Kamil. Ini Pak Ridwan Kamil ini diragukan dan saya kira dipertanyakan tentang komitmen dan kepedulian terhadap masalah lingkungan ya, khususnya dalam kaitan tadi masalah peran tentang masalah kehutanan. Padahal Jawa Barat ini sebagai penyangga ibu kota dan tentu memiliki danau-danau strategis yang berpasok untuk memasok kepentingan nasional dan khususnya untuk Jakarta ya, dan kalau hutannya rusak tentu menjadi ancaman. Ini saya tidak melihat sebuah kepedulian dan satu kemauannya dari beliau. Beda dengan yang kami lakukan misalnya di Jawa Tengah, bukan kami melebihkan, begitu sangat responsif Pak Gubernurnya. Begitu kami datang di Semarang langsung memberi waktu, bahkan memberikan khusus penyambutan, bahkan kami pun sampai diantar naik mobil untuk pulang, dan begitu sangat respeknya beliau terhadap masalah yang kami perjuangkan. Begitupun ke Jawa Timur ya, walaupun Ibu Hovifah karena berbarengan pada saat yang sama ada kunjungan presiden ke Blora pada saat itu, sehingga beliau memberikan, dan kami diterima baik oleh dinas kehutanan terkait, oleh kepala dinasnya yang kebetulan alumni ITB dan beberapa pejabat di tingkat eselon 2-nya semua memberikan sebuah apresiasi dan tentu melakukan sebuah diskusi sehingga ada pemahaman yang sama. Jadi kritik kami kepada Jawa Barat, padahal Jawa Barat adalah lebih luas ya dari daerah lain dan ancamannya tidak tanggung-tanggung. Ada 3.500 hektar yang akan dialihfungsikan. Ya, 330.000 hektar kurang lebih ya yang akan dialihfungsikan. Padahal sampai ini hari sesuai dengan rencana strategi dan tata ruang Jawa Barat kita masih di bawah 20%. Ya, yang seharusnya 30%. Nah, kalau ini diambil lagi nanti tinggal berapa? Jadi tunggulah bencana alam ya. Tunggulah ada malapetaka dan kita akan mengalami penderitaan. Sebagaimana juga pepatah, leuweung rusak cai beak, rakyat balangsak. No forest, no water, no hujan. Nah, itulah saya kira. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman FPHJ GBN yang telah memberikan apresiasi ya, dan mohon ini juga menjadi catatan dan menjadi perjuangan bersama secara nasional, bukan hanya di Jawa Barat dan di Pulau Jawa ya, bahwa ini menjadi bagian perjuangan kita bersama. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampurasun. Merdeka. Merdeka.